Kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-15, hadis tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum kita membacakan hadisnya dan mengeluarkan faidah-faidah yang ada di dalamnya, kita coba mengenal dulu siapa sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar Al-Khazraji Al-Ansari. Nabi SAW memberikan kunyah kepada Anas bin Malik dengan kunyah Abu Hamzah. Dia lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 10 sebelum kenabian. Jadi sebelum tahun kenabian, 10 tahun sebelum itu beliau dilahirkan. Beliau sudah masuk Islam sejak kecil, Anas bin Malik ini, dan ayahnya bernama Malik bin An-Nadhr. Ketika berusia 10 tahun, Anas bin Malik kecil sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk menjadi pembantu Nabi SAW, berkhidmat membantu Nabi SAW di usia 10 tahun. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini tinggal di Madinah selama 10 tahun juga. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, usia Anas itu 20 tahun. Jadi Anas bin Malik mulai menemani Nabi usia 10 tahun, dia menemani selama 10 tahun, ketika Rasulullah wafat usianya 20 tahun. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, aku berusia 10 tahun. Dan ketika beliau wafat, aku berusia 20 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan di tahun 6 Hijriyah ketika perjanjian Hudaybiyah. Di akhir-akhir usianya, Anas bin Malik ini pindah ke Basrah. Dan Anas bin Malik merupakan sahabat yang terbanyak ketiga yang meriwayatkan hadis Nabi SAW yang mulia. Anas telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Ini peringkat ketiga. Peringkat pertamanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha di peringkat keempat, dan peringkat kelima adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Jadi Anas bin Malik peringkat berapa tadi? Meriwayatkan hadis ketiga, itu 2.286 hadis. Beliau wafat di Basrah tahun 93 Hijriyah. Ketika ditanya di mana wafatnya Anas bin Malik, maka di Basrah tahun 93 Hijriyah. Dan usianya panjang, lebih dari 100 tahun usianya Anas bin Malik ini. Bahkan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Artinya setelah beliau meninggal, tidak ada lagi sahabat yang ada di Basrah, karena usia yang cukup panjang Anas bin Malik. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita coba bacakan hadisnya. Semoga hadis ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha luas ampunannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah Subhanahu wa taala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam innaka mad'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya yang mulia, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak memperdulikannya. Ya bani Adam,
law balagat dhunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai awan yang ada di langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi berupa ampunan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3540. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4338. Dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil 6 pelajaran ya, fawaid dari hadis yang mulia ini, yang semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan dimudahkan pula di dalam mengamalkannya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama ini terambil dari potongan hadis, ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya agar berdoa kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Doa ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa, permohonan ini merupakan bentuk penghambaan seorang manusia kepada Rabb yang telah menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika dikatakan doa adalah ibadah, maka doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada malaikat, kepada para nabi dan yang lainnya. Doa harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah, artinya seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan pahala. Semakin banyak dan semakin besar, yang makin luas, semakin banyak yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lama dia berdoa maka semakin banyak dan semakin besar pula pahalanya. Maka seorang muslim hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan di dalam berdoa, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim ini menghadirkan hatinya. Dia doa dengan khusyuk, dengan kesungguhan. Selama tidak ada penghalang-penghalangnya, maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doanya, illa atahullahu iyyaha, kecuali Allah pasti memberikan apa yang dimintanya. Ini yang pertama.
au sarafa anhu min su'i mithlah. Kalaulah dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, maka akan digantikan dengan dipalingkannya dia dari keburukan yang semisal dengan yang dia minta. Malam yada'u bima'thamin aw qati'ati rahimin. Selama isi doa itu bukan untuk dosa dan bukan untuk memutuskan silaturahmi. Ini yang tadi kita sebutkan dengan penghalang doa. Selama konten doanya itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, maka Allah akan kabulkan. Apa pengkabulannya? Bisa dikabulkan sesuai dengan yang dia inginkan, atau dia akan dihindarkan dari keburukan semisal yang dia inginkan. Misalnya dia menginginkan rumah, ya, kemudian dia tidak mendapatkannya karena rumahnya harganya mahal ratusan juta, maka Allah akan berikan, tetapi bukan dalam bentuk rumah, dengan diselamatkan ia dari keburukan yang nilainya ratusan juta. Jadi itu diantara keutamaan doa. Doa akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama isinya bukanlah dosa dan bukan pemutusan silaturahmi. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya harus hadir dalam berdoa. Tidak hanya sekedar lisannya mengucapkan, tetapi hatinya dihadirkan. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun enggak harus hari ini, tapi pasti akan Allah kabulkan. Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin Allah akan kabulkan. Wa'lam annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dan tidak akan menerimanya dari hati yang lalai dan main-main. Kalau hatinya tidak hadir, ya doanya tidak akan dikabulkan. Tadi doa disebutkan oleh Rasulullah sebagai apa tadi? Ibadah. Dikatakan ibadah maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Dikatakan ibadah maka berdoa berarti mendapatkan pahala. Maka ketika seorang telah Allah berikan taufik untuk mau berdoa, dia mau ingin berdoa, maka itu sudah menjadi pertanda bahwa apa yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini menjadikan kita semakin semangat dalam berdoa. Karena doa adalah perisai seorang muslim, doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku tidak pernah resah dengan dikabulkan atau tidak doaku. Itu bukan urusanku. Aku tidak pernah pikirkan ini terkabul atau tidak. Aku tidak pernah resah masalah itu. Walakin hammad du'ai. Akan tetapi yang aku risaukan, yang aku khawatirkan adalah apakah masih ada ilham, masih ada keinginan untukku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih aku pikirkan. Masalah dikabulkan enggaknya itu aku enggak mau tahu. Tapi yang paling penting, aku ada enggak keinginan untuk berdoa. Kenapa? Fa idza alhamtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Ketika Allah telah berikan ilham kepadaku untuk aku mau berdoa, maka sesungguhnya ijabah, pengabulan itu bersama dengan doa itu. Jadi masalahnya ikhwati fillah bukan dikabulkan atau tidak, tapi masalahnya kita mau berdoa atau tidak gitu. Ketika antum mau berdoa, maka insya Allah akan mengabulkan selama kontennya bukan keburukan dan bukan pemutusan silaturahmi. Semoga di sini menjadi penyemangat kita untuk berdoa ya. Doa itu nggak usah panjang-panjang, tapi rutin aja. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan, ya. Dan waktu-waktu yang mustajabah yang lainnya, doa, dan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala
akan mengampuni dosanya. Orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak mempedulikannya, kata Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang hamba ini mau berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jika seorang hamba ini benar-benar berharap ampunan kepada Allah, maka Allah pun akan berikan ampunan kepadanya. Sehingga seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan Allah mengampuni dosa? Yang dimaksud dengan Allah akan mengampuni dosa kita, yaitu Allah akan menutupi dosa kita dari manusia. Allah akan menghapuskannya dari catatan keburukan kita, dan Allah tidak menghukum kita gara-gara dosa tersebut. Itu yang dimaksud dengan ampunan. Jadi ampunan ada 3. Yang pertama tadi apa? Allah akan menutupi dosa kita dari manusia. Jadi manusia nggak tahu kalau kita pernah tergelincir pada dosa dan kesalahan. Kemudian Allah akan menghapuskannya dari kitab catatan amal yang keburukan. Ya, amal yang keburukan akan dihapuskan. Kemudian yang ketiga apa? Allah tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa kita karena dosa yang sudah kita lakukan. Dan ini harus segera, ikhwati fillah. Karena ketika seorang melakukan dosa, dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka khawatirnya terkena dampak dari dosa tersebut, wal iyadu billah. Taib. Itu poin yang kedua. Sekarang kita masuk pada fawaid yang ketiga, faedah yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Pelajaran yang ketiga ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis, ya bani Adam, law balaghat dzunubaka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu banyak sampai kena ke awan, saking banyaknya, maka Allah akan berikan ampunan dan Allah tidak mempedulikannya. Maka dari potongan hadis ini, sebesar dan sebanyak apapun dosa seorang hamba, niscaya Allah akan mampu untuk mengampuninya. Seberapapun banyaknya dosa yang dilakukan, maka semua itu tidak besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak menganggapnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Ini merupakan satu harapan, ikhwati fillah. Ketika ada seorang manusia, dia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Tidaklah ada dosa kecuali dia pernah melakukannya. Maka ingat hadis ini. Wahai anak Adam, seandainya engkau punya dosa yang sampai nyentuh ke awan dosa itu, saking besarnya, saking banyaknya, maka kalau engkau mau bertobat kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tidak mempedulikannya. Maka ketika seorang muslim bertemu dengan pelaku maksiat yang sudah hancur hatinya, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antum bacakan hadis ini. Seandainya kau punya dosa yang besar dari ini, dan kau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah mampu mengampuninya. Besarnya dosamu tidak sebanding dengan besarnya rahmat dan ampunan dari Rabbmu. Sehingga orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan hanya membunuh, berzina, dosa kesyirikan saja, ketika pelakunya mau bertobat, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini merupakan harapan bagi orang yang sudah tergelincir pada dosa dan kemaksiatan. Namun hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan dijadikan sebagai angan-angan untuk melakukan banyak keburukan. Tapi ini digunakan bagi orang yang sudah terperosok pada dosa dan kesalahan. Jadi jangan gunakan hadis ini sebelum orang melakukan kemaksiatan. Simpan hadis ini. Jadi ketika ada orang melakukan maksiat, jangan bacakan hadis ini, karena dia akan melakukan kemaksiatan. Tapi ketika dia dengan kelemahan imannya, karena beratnya godaan hawa nafsunya, sehingga dia terperosok dalam dosa, saatnya kita bacakan hadis ini.
Jadi ini adalah pintu alternatif bagi orang yang sudah terlanjur melakukan dosa. Bukan bagi orang yang tidak melakukan dosa. Karena kalau itu yang dibacakan, maka khawatirnya malah menjadikan dia meremehkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Baik, kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini, perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada hadis tadi dengan lafaz tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian engkau beristighfar, memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu wala ubali. Istighfar adalah sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Rabb semesta alam. Dan istighfar ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan istighfar ini. Yang pertama, istighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah, inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'a akthar min mi'a. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dalam satu hari itu beristighfar 100 kali atau bahkan lebih dari 100 kali. Istighfarnya para nabi dan rasul bukan karena dosa dan kemaksiatan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang maksum, yang Allah ampuni sebelum melakukan kesalahan. Tapi istighfar mereka di antara bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfarnya para nabi dan rasul. Dan kita bisa bayangkan ya, rasul saja masih beristighfar, apalagi kita yang banyak kesalahan dan dosanya. Istighfar tingkatan yang kedua adalah istighfar dari kelalaian bersyukur. Lalai dari bersyukur itu perlu diistighfari. Dan ini adalah istighfarnya para wali dan orang-orang yang salih. Kadang kita mendapatkan nikmat makanan yang berlimpah. Kadang kita mendapatkan kesehatan yang terjaga. Kadang kita mendapatkan keamanan yang luar biasa. Itu perlu disyukuri, ikhwati fillah. Dan kadang manusia menganggap itu biasa saja. Kelalaian dari bersyukur semacam ini perlu diistighfari. Kita lalai. Betapa banyak orang yang hari ini sedang berada di rumah sakit karena penyakit yang dia derita. Betapa banyak hari ini orang tidak bisa makan banyak makanan karena penyakit yang dia punya. Dan Allah berikan kesehatan kepada kita hari ini. Maka lalai dari bersyukur perlu diistighfar. Dan inilah orang-orang salih. Mereka peka dengan kelalaiannya. Aku harusnya bersyukur, di mana tidak banyak manusia mendapatkan kenikmatan seperti yang aku dapatkan. Ini level yang kedua. Adapun istighfar yang ketiga adalah istighfar dari berbagai perbuatan dosa. Istighfar dari perbuatan dosa. Dan inilah istighfarnya umumnya manusia. Jadi kita kalau udah terjerumus dalam dosa baru istighfar. Ya inilah manusia ya. Ya ini yang level standar begitu. Tapi boleh kita istighfar meskipun nggak melakukan kesalahan. Karena kita lalai dari bersyukur. Bahkan kita perlu istighfar karena kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan istighfar itu nunggu kalau melakukan kesalahan. Tidak. Kalau melakukan kesalahan, istighfar itu harus, wajib. Tapi ketika tidak melakukan kesalahan, maka istighfar juga bisa dilakukan. Istighfar ini ibarat sebuah obat dari dosa, dari penyakit dosa. Sebagaimana perkataan Qatadah adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Qur'an telah menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obat untuk kalian. Kata Qatadah, fa amma da'ukum fadzunubu. Adapun penyakit kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa amma dawaukum fal istighfaru. Adapun obatnya adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau orang memiliki kegundahan hati ya, sakit dan sebagainya, maka dia harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang paling utama adalah sayyidul istighfar.
Sudah hafal ya Sayyidul Istighfar ya? Ya, kata Nabi SAW, semoga di sini semakin memberikan semangat kita untuk membaca Sayyidul Istighfar ya minimal 2 kali dalam sehari ya. Ketika pagi dan petang minimal ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga ini menjadi pemantik semangat kita tidak meninggalkan Sayyidul Istighfar di setiap pagi dan petang. Kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar antakula. Sayyidul Istighfar adalah engkau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sudah hafal ya? Coba kita baca bareng-bareng nih. Kayaknya udah pada hafal ini. Taib. Allahumma anta rabbi. Bareng-bareng enggak hafal ya? Apa Anda bacakan dulu? Oh, bacakan dulu. Taib. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Coba kita ulangi bareng-bareng ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Iya, kalau belum hafal berarti harus cari buku zikir pagi dan petang ya. Taib, apa keutamanya ikhwatillah? Semoga ini menjadi pemantik semangat kita. Kata Nabi, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi, tidaklah ada orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini 1 kali saja di waktu siangnya dengan yakin dengan Sayyidul Istighfar ini, maka seandainya dia mati di hari itu sebelum masuk sorenya, sebelum masuk waktu asar, maka dia akan dimasukkan termasuk penghuni surga. Siapa yang enggak pengen jadi penghuni surga? Inilah salah satu amalan yang menjadikan seorang menjadi penghuni surga. Kata Nabi, wa man qalaha minal laili, barang siapa yang membacanya di malam hari, di waktu petang, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan keutamaan Sayyidul Istighfar ini, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum pagi harinya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Amalan yang sederhana tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Semoga kita tidak melupakan ya bacaan Sayyidul Istighfar. Jadi kalau nggak sempat zikir pagi petang, minimal baca inilah. Antum nggak perlu ngafal sebenarnya. Ketika sering dibaca minimal sehari 2 kali, otomatis hafal nanti. Jadi nggak perlu ada waktu khusus menghafal Sayyidul Istighfar, sering dibaca saja insya Allah akan hafal. Taib. Sekarang kita masuk pada faidah yang kelima, pelajaran yang kelima. Larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan. Disebutkan di bagian akhir dari hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'ah, kemudian engkau datang dengan tidak pernah menyekutukanku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan terhadap dosa kesyirikan
jika pelakunya ini meninggal dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar karena itu adalah kezaliman yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengancam orang-orang yang tidak bertaubat dari kesyirikannya dengan menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Seorang yang meninggal dunia dengan membawa tauhid yang dia pernah melakukan dosa, meskipun dosanya sepenuh bumi, selain kesyirikan tentunya, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sepenuh bumi pula. Akan tapi ini adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya dengan rahmatnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya dengan keadilannya. Bisa dipahami ya? Jadi pelaku orang yang punya tauhid yang tergelincir dalam dosa dan keburukan, bahkan sampai dosa yang sepenuh bumi, maka bagaimana status dosa-dosa mereka, atau bagaimana mereka ini? Kita katakan mereka tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dengan rahmatnya, dan rahmat Allah luas. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya dengan keadilannya. Karena dia salah, ya dia dihukum. Tapi kalau sudah bertaubat, tidak ada seperti ini. Ini yang belum ditaubati sampai dia meninggal dunia. Tetapi yang jelas bahwa orang-orang ahlu tauhid yang masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini yang jelas. Kalau perkara mereka masuk atau tidak itu tahta masyiatillah. Kalau sudah diampuni atau sudah taubat, maka tidak masuk. Yang kita bahas ini dosa yang tidak diampuni, baik karena dia belum taubat atau karena sebab-sebab yang lainnya. Maka seandainya seorang yang ahlu tauhid dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Nabi bersabda, yukhraju minan nari man qala fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka siapapun yang di hatinya terdapat keimanan meskipun sebesar biji cawi, meskipun sangat kecil sekali, maka Allah akan keluarkan. Karena tidak boleh seorang yang memiliki iman dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Taib, pelajaran yang ke-6 yang terakhir dari hadis yang ke-15 ini, anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Hadis yang sudah kita bacakan tadi itu mengisyaratkan perintah untuk senantiasa bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Dosa yang pernah dilakukan Allah hapuskan, bahkan Allah ganti, Allah cinta kepada hamba ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, lillahi asyaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidalatihi idza wajadaha. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada kegembiraan kalian ketika menemukan barangnya yang hilang. Jadi ketika seorang kehilangan sesuatu yang berharga, kemudian dia ketemu, maka dia alhamdulillah senang begitu. Maka Allah itu asyaddu farhan, Allah lebih bahagia ketika ada seorang hamba yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini kita bisa mengambil faedah tambahan. Janganlah kita mencela pelaku dosa hari ini. Karena bisa jadi dosa yang dilakukan hari ini menjadikan dia taubat nasuha di kemudian harinya. Yang mengangkat derajatnya, menjadikan dia menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rendahkan mereka, tapi nasihati, berikan arahan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika dia bertobat, levelnya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak tergelincir dalam dosa seperti yang dilakukannya.